Hai sobat sawit milenial, kenalin nih, kami adalah generasi muda yang memilih jalur berbeda. Saat banyak orang berbondong-bondong ke kota, kami justru kembali ke tanah. Bukan karena tidak ada pilihan, tapi karena kami tahu petani adalah masa depan. Bayangin nih jika tidak ada petani. Tanpa petani, kita pasti tidak akan bisa makan. Tanpa petani, negara pasti akan kelaparan. Jadi, kami di sini akan membahas petani sawit milenial. Yuk simak video berikutnya. Hai Sobat Sawit, jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang varietas yang ada pada kelapa sawit. Varietas yang ada kelapa sawit itu ada Nura, Misnera, dan Tenera. Nah, jadi di samping saya ini merupakan varietas dari Malaysia, yaitu persilangan antara Nura dan Misnera. Keunggulan dari Nura dan varietas kelapa sawit ini, kelebihan varietas unggul Malaysia ini yaitu tahan terdapat beberapa penyakit dan stres lingkungan. Yang kedua, potensi produksi lebih meningkat 30 ton TBS per hektar per tahun. Dan yang ketiga, beberapa varietas baru juga sudah mendukung produksi minyak sawit merah atau sawit rendah klorida untuk minyak lebih sehat lagi. Sobat sawit, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menanam kelapa sawit dengan baik dan benar. Yang pertama, kita harus membuat piringan di sekeliling pokok kelapa sawit. Yang dimana itu kenapa penting? Supaya waktu kita membagi pupuk, pupuknya nggak diserap tanaman lain, dan sawit bisa serap pupuk dan air dengan lebih maksimal lagi. Ini salah satu contoh penanaman kelapa sawit yang salah, yang dimana dia membuat piringan tapi tidak membersihkan bagian yang dekat dengan pohon kelapa sawit. Contohnya tanaman ini. Jadi ketika kita memupuk, tanaman ini akan menyerap pupuk lebih banyak daripada kelapa sawit. Terima kasih. Oke, hai sobat sawit. Di sini kami berdua akan menjelaskan itu apa sih yang menyebabkan pohon sawit ini sampai gini mati. Kami berdua akan berusaha untuk menjelaskan secara singkat. Mudah-mudahan teman-teman dapat ilmunya yang bermanfaat. Oke, teman saya akan memulai dari awal apa aja itu. Oke, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada pohon kelapa sawit ini. Penyakit yang terdapat di pohon kelapa sawit ini yaitu penyakit Ganoderma. Apa sih Ganoderma itu? Ganoderma itu penyakit yang paling merugikan pada pohon kelapa sawit. Nah, jadi Ganoderma itu dapat tertular dari bantuan angin, ternak, ataupun bantuan dari kontak akar. Adapun stadium pada penyakit ini yaitu terdiri dari 4 stadium, yaitu stadium 1 yang memiliki ciri-ciri daun yang menguning pada pohon kelapa sawit. Pada stadium kedua hampir sama dengan stadium yang 1, yaitu daun yang mengering dan pelepah menjadi kusam. Selanjutnya pada stadium ketiga yaitu memiliki ciri-ciri daun tombak yang tidak membuka ataupun ada jamur di dalam akar. Dan selanjutnya yang terakhir ada stadium keempat, yaitu memiliki ciri-ciri pelepah yang berpatahan atau kelapa sawit yang sudah mati atau tumbang. Oke, nah teman-teman, di sini kan akhirnya sudah akan menjelaskan. Nah, pasti teman-teman ingin tahu apa sih pencegahan cara mengobatinya. Nah,
nggak sih obat yang bisa untuk mengatasi misal penyakitnya itu sudah tertular dalam dunia kelapa sawit, apa sudah ditemukan kan obatnya itu? Kalau sampai sekarang itu menurut saya cuma hanya pencegahan saja. Obatnya itu tidak ada ya? Tidak ada, menurut saya belum ada. Jadi Tapi kalau- ada dia yang bibit yang sudah tahan Ganoderma, Iya, dimulai dari bibitnya. yang anti Ganoderma. Jadi kalau udah terkena gitu, apa sih yang harus dilakukan? Apa harus ditebang atau dicongkel atau dibiarin saja? Kalau petani milenial itu harus diangkat-angkatnya pakai Pakai lubang-lubangnya. ya lubang baru ditanam lagi. Teman-teman sudah tahu kan penyakitnya itu sangat berbahaya. Ini yang salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh sobat-sobat petani sawit. Kenapa? Karena seperti kita tahu tadi, dijelaskan tadi, kalau sudah terkena penyakit Ganoderma ini, kemungkinan untuk hidupnya itu sangat rendah, sangat rendah untuk bisa sembuh. Jadi cara mengatasinya itu bisa dengan cara dicongkel dalamnya atau digali sampai tumbang itu akar-akarnya. Nah, dan setelah itu jangan lagi ditanam di daerah situ karena bisa menyebabkan yang ditanam di situ akan tertular lagi. Maka dari itu digali itunya kita pindahkan penanamannya di sebelahnya atau di daerah yang sekitarnya. Nah, itulah penjelasan singkat bagaimana seputaran tentang penyakit-penyakit Ganoderma ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan saja. Oke, makasih. Dadah Sobat Sawit. Terima kasih.